Salah satu warga Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, tiba-tiba menyerahkan puluhan koleksi benda-benda kuno kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Benda-benda kuno berumur ratusan hingga ribuan tahun tersebut diserahkan melalui Museum Anjuk Ladang Nganjuk pada Sabtu sore 8 Februari 2025. Menurut pemilik benda kuno, Ondra Wirayanti, benda-benda peninggalan dari kakeknya tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dititipkan agar terawat dengan baik. Menariknya, Ondra menyimpan koleksi berupa arca berbahan perunggu yang diduga arca Pateon Buddha mirip arca Pateon Buddha yang pernah ditemukan di desa Candirejo pada masa penjajahan Belanda dulu. Sekarang ratusan arca Pateon Buddha era Kerajaan Mataram Medang tersebut disimpan di Museum Belanda. Menurut Ondra, sebenarnya jumlah koleksi arca Pateon Buddha yang dimiliki sebanyak 2 buah. Yang satu berukuran besar dan satunya lagi agak kecil. Hanya saja, selama disimpan di gudang, arca yang lebih kecil hilang. Karena saya sendiri tuh merasa bahwa diri saya itu kurang memahami untuk bagaimana merawatnya, bagaimana cara agar dia tidak punah kayak gitu. Kalau disimpan di rumah saya ya seperti keadaan seperti ini, agak tayang atau dan lain sebagainya. Dan nanti kalau saya titipkan di Anjuk Ladang, mungkin di sana bisa merawat, jadi tetap terjaga. Kalau ini semua peninggalan nenek moyang saya, dari kakek, dari nenek, semua ditinggalkan ke saya. Berhubung saya nggak bisa merawatnya, kemudian saya titipkan. Kalau kakek saya keturunan ada Pak dulu itu petinggi sejenis petinggi. Kalau sekarang mungkin katanya lurah atau apa itu bahasanya. Kalau dulu itu bahasanya wainggi gitu. Selama berada di kediamannya, benda-benda yang terdiri dari arca Buddha, keris, tombak, peralatan pertanian orang Kalang, fosil, guci, dan lain-lain hanya disimpan dalam gudang. Sehingga banyak koleksi yang hilang dan rusak. Kalau saya menyimpannya hanya ditaruh di box seperti box di samping itu, ya udah saya kasih tutup gitu aja. Kenapa kok saya titipkan di museum? Supaya anak cucu saya ke depannya, entah anak saya, cucu saya, dan yang lainnya itu mengetahui bahwa ini loh Indonesia, kaya akan budaya, ini milik kita, bukan milik luar. Ini kalau dijaga, dilestarikan, kan anak cucunya nanti kan bisa lihat. Menurut Kepala Bidang Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk, Amin Fuadi, benda-benda milik warga Tanjung Anom yang dititipkan kepada Museum Anjuk Ladang tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan merawatnya dengan baik. Benda-benda kuno tersebut didata sesuai jenis dan eranya. Selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima penitipan barang antara pemilik benda dengan pihak Dinas Porabudpar Kabupaten Nganjuk. Rencananya benda-benda kuno tersebut dibersihkan dan diperbaiki pada bagian-bagian yang rusak. Selanjutnya, hendak dijadikan display di ruang pamer Museum Anjuk Ladang. Tujuannya agar para pengunjung dapat melihat dari dekat warisan budaya nenek moyang yang adiluhung. Selain itu, dapat menjadi wahana edukasi bagi pelajar, mahasiswa, atau peneliti yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut benda-benda yang diduga cagar budaya tersebut. Hari ini, tanggal 8 Februari tahun 2025, kebetulan kami dari Museum Anjuk Ladang dititipi oleh salah seorang warga, yaitu Ibu Ondra, kaitannya dengan pada saat datang ke museum itu menyampaikan adanya kepemilikan tinggalan-tinggalan dari para leluhurnya yang menurut dia tidak bisa merawat, kurang terawat, dan beliau mengatakan eman-eman kalau hanya tersimpan seperti itu. Ya, sehingga beliaunya kepingin ini dititipkan ke museum untuk bisa juga dipamerkan sebagai sebuah koleksi yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa kita, terutama kita orang-orang Jawa. Nah, dan hari ini ternyata setelah kita datangi ke rumah beliau, koleksinya ternyata sangat banyak sekali. Ya, ini tadi ada berbagai macam jenis, ya. Jadi ada terutama kalau yang masuk kategori
era masih prasejarah ya, masih ada tinggalan-tinggalan dari prasejarah akhir ya, itu tinggalan-tinggalan dari manusia Kalang ya, termasuk pada Kalang yang terakhir ya, sudah era kolonialan itu bekal kubur, keramik ya, itu tadi ada piring-piring kecil tadi, ada mangkok, itu adalah merupakan tinggalan atau bekal kubur dari manusia Kalang ya, suku Kalang. Kemudian ada juga tadi era klasik, ada dari guci-guci ya, dari Cina ya, ada satu mungkin kayaknya Vietnam tadi ya. Kemudian ada kendi susu ya, ada beberapa jenis itu ya. Kemudian juga pusaka, keris maupun tombak ya, ini yang sangat banyak sekali ya, termasuk ini satu buah, ini adalah kalau dikatakan pemiliknya ada tongkat komando dulu, tapi ini sebenarnya ada senjata juga ya, keris juga ya. Terus kemudian ada satu buah patung, walaupun ini sebenarnya adalah termasuk baru ya, jadi karena terlihat dari patinanya ya, patinanya ini aja sudah kelihatan kalau bukan patina asli ya, patina buatan ya. Jadi tapi nggak apa-apa karena ini cukup menarik, dan walau ini juga tinggalan pada saat Mbah Lurah dulu atau kakeknya beliau ini, sehingga ini sudah umurnya barangkali sudah bisa masuk 50 tahun, sudah bisa masuk kategori cagar budaya. Dan ada juga lampu gantung ya, ada lukisan zaman Belanda, ada botol minuman Belanda ya, kemudian ada juga tadi tempat minyak ya, dan ada mangkok perak ya, atau perak tempatnya biasanya kalau zaman Belanda itu untuk tempat buah ya. Nah ini semuanya sudah kita data, kita catat ya, satu persatu jenis dan jumlahnya, sehingga nanti dari sini akan kita buatkan berita acara ya, berita acara bahwa beliau ini menitipkannya pada museum. Nah ini yang berikutnya, langkah berikutnya tentu kami akan melakukan konservasi ya, pemeliharaan terhadap benda-benda ini, jangan sampai ini mengalami pelapukan ataupun korosi yang berlanjut karena mayoritas logam ya, sehingga nanti keberlangsungan dari benda-benda koleksi ini tetap bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Ini langkah kami berikutnya adalah seperti itu. Jadi kami memiliki tanggung jawab ya, bahwa bagi masyarakat yang tidak bisa merawat ya benda-benda koleksi pusaka ataupun tinggalan cagar budaya keluarganya, kami dari Museum Anjuk Ladang bersedia ngopeni, baik itu secara hibah maupun secara dititipkan. Status kepemilikannya karena ini tinggalan dari leluhurnya, otomatis juga menjadi warisan yang miliknya pribadi, itu milik pribadi dari Bu Ondra ini. Nah oleh karena itu karena ini Bu Ondra menyampaikan titip, tapi titip yang kemungkinan besar tidak akan terambil ya, tidak akan terambil. Ini bahasa beliaunya seperti itu ya. Jadi bukan hibah ya, tapi titip yang tidak mungkin akan terambil gitu ya. Nah, kalau toh misalnya ini barangkali nanti akan dipinjam 1-2 buah yang untuk keperluan tertentu. Nah, itu nanti tentu juga akan ada proses pencatatan sebagaimana mestinya. Keluar masuk bendanya ini. Maaf ya, ini tadi ada satu fosil ya, fosil kerang ya, kerang yang itu juga sangat jarang sekali karena ini tempatnya di lautan dalam ya, itu kerang laut ini termasuk jarang sekali yang kita peroleh dalam kondisi utuh seperti ini. Ini termasuk langka ini kerang ini ya, ini langka sekali. Ini tempatnya agak dalam, ini biasanya di ceruk-ceruk yang cukup dalam ini tempat fosil ini ya. Terus tadi Kudi dan sebagainya itu ya, itu pada era prasejarah akhir ya. Jadi era prasejarah akhir itu peralatan-peralatan pertanian dari suku Kalang awal dulu. Untuk itu, Dinas Prabudpar Kabupaten Nganjuk berharap bagi warga Nganjuk yang memiliki benda-benda kuno dapat diserahkan ke Museum Anjuk Ladang untuk dititipkan atau dihibahkan. Seperti benda-benda kuno yang lebih dulu dihibahkan oleh warga karena ketika berada di rumahnya tidak terawat dengan baik. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.